Saya ingin membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 5. Maksudnya begini saudara, kalau engkau mau pilih yang salah satu, ya jalaninlah salah satunya. Jangan mau enak hari ini ikut yang satu, keinginan roh, besok ingin keinginan daging. Nah, makanya engkau tidak melakukan apa-apa, justru merusak hidupmu sendiri. Ya, ada orang yang bilang mau berubah, tapi ternyata tidak berubah. Kenapa? Karena dia masih melirik kepada keinginan daging, saudara. Ya. Nah, ada orang juga yang ingin berbuat jahat, tapi kemudian ditarik karena dia masih melakukan kehendak Tuhan, keinginan roh. Ah, itu bagus banget, saudara. Tapi dia sudah mau nyerempet-nyerempet. Tapi kalau keseringan nyerempet, ya juga akan jatuh juga. Karena lebih gampang jatuh daripada naik, manjat. Gitu ya, saudara ya. Nah, di sini ditekankan oleh Paulus, kalau engkau mau hidup dalam roh supaya diberkati Tuhan karena Yesus Kristus yang kau telah terima, jangan lagi hidup menurut keinginan daging. Yang banyak sekali keinginan-keinginan daging itu yang harusnya saudara matikan atau saudara tinggalkan dalam hidup saudara dan saya. Karena keinginan-keinginan daging itu pasti dong, karena dibilang bertentangan dengan roh, keinginan roh, maka jelas banget berbahaya. Karena itulah diingatkan terus menerus oleh Paulus, saudara. Galatia 5 ayat 19. Tadi kan tetap pertentangannya. Sekarang apa sih keinginan daging? Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan roh, pemecah, dan banyak banget sampai ayat 21 itu di Galatia pasal 5. Saudara akan baca. Nah, kita kan lagi konsen kepada surat Paulus di jemaat Roma. Nah, ini sudah jelas banget dikatakan bahwa jangan sampai engkau memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya, kedagingan itu. Memikirkan aja udah gak boleh gitu ya saudara ya. Perbuatanmu yang kau akan tuai ketika engkau menabur yang tidak baik. Anak-anakmu pun akan mengalami demikian. Jadi jelas banget ya saudara ya. Sebab keinginan daging perseteruan terhadap Allah. Jadi kalau saudara bilang, aku mengasihi Allah tapi aku masih melakukan dosa dan bahkan hidup dalam dosa, itu pura-pura itu. Gak jelas itu. Kenapa? Karena gak mungkin engkau lakukan keinginan daging sementara hatimu, rohmu memuji Tuhan. Puasa contohnya. Ya seperti hari ini lagi ada puasa. Saudara berpuasa tapi bikin dosa banyak. Bahkan hidup dalam dosa tapi berpuasa lagi dekat dengan Tuhan. Nggak bakalan bisa terjadi demikian saudara. Pasti batal puasa. Ya kan? Karena tertuduh gitu ya. Karena pasti perseteruan dengan Allah. Allah bilang, aduh aku muak dengan puasamu. Kecuali puasa terhadap oknum yang lain atau kuasa yang lain. Iya ya. Jadi karena hukum daging itu tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Karena mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena pikiran-pikiran dia sudah jelas tidak baik. Berarti saudara, kalau engkau bilang aku mau ikut Tuhan, aku mau perlengkapan senjata Allah aku lakukan juga dan anggota-anggota tubuhku baik, pikirkan juga hal-hal yang rohani. Amin. Pikirkan, jangan punya rencana-rencana busuk yang jasmani, yang penuh kejahatan, tipu muslihat ya. Jangan pikirkan demikian saudara. Kalau udah mulai berpikir yang negatif, yang porno, yang mesum, patahkan dalam nama Yesus. Bersyukur kepada Tuhan hari demi hari. Semua pikiran kita arahkan kepada keinginan Tuhan. Amin. Kepada keinginan roh. Roh apa? Roh Kudus. Roh suci yang ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita saudara.